Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melakukan pengarahan ya sebelum Anda melakukan praktikum kimia unsur di masa pandemi ini. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga semuanya lancar sampai nanti akhir praktikumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi praktikum unsur kita dan praktikum-praktikum yang lainnya di masa pandemi ini sedikit berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya Anda rutin masuk ke lab, ya ada beberapa tema, kemudian ada asisten Anda, kemudian membuat laporan, ada pretest dan lain sebagainya. Di masa pandemi ini kita agak lebih fleksibel ya, tapi tetap materi-materi kimia unsur di bidang praktikum masih tetap bisa Anda pelajari. Ya, jadi nanti Bapak akan menjelaskan sedikit tentang prosedur yang akan kita jalankan di masa pandemi ini di mata kuliah praktikum kimia unsur. Nah, poinnya sebenarnya ini, jadi tempat praktikum kita itu di rumah kita masing-masing. Jelas ya, kecuali ada yang di kos silakan ke kampus kalau berkenan gitu. Kemudian praktikan nanti dibagi menjadi dua ya. Ada praktikan yang dilakukan secara mandiri seperti pembuatan laporan, kemudian nanti ada tugas yang memang dilakukan secara mandiri, dan ada juga yang berkelompok seperti itu. Nanti bahan-bahan yang saya share yaitu link YouTube. Jadi ada materi-materi yang memang kita tidak melakukan praktikum secara langsung, dan ada juga materi-materi yang bisa Anda lakukan langsung di rumah dengan bahan-bahan di sekitar lingkungan. Laporannya ya nanti seperti biasa ada laporan berupa tulisan PDF, kemudian laporan di YouTube. Waktu pengerjaan atau waktu praktikum kita itu efektifnya 2 September hingga akhir November. Jadi September, Oktober, November itu sekitar 2 bulan ya. 2 bulan ya. Semoga nanti bisa lebih cepat dari itu. Waktu pengerjaannya nanti fleksibel, asalkan poin-poin yang nanti saya jelaskan bisa semua Anda lakukan dan dibuktikan dengan pengumpulan laporan. Ini prosedurnya ya. Jadi nanti Bulva akan memberikan link YouTube ya berupa tema-tema yang akan kita pelajari selama praktikum ini. Tapi link YouTube itu tidak wajib untuk Anda ikuti. Misalkan ya, saya memberikan link tentang sintesis. Ya. Tapi Anda pengen tahu link sintesis yang lain selain yang diberikan Bulva, boleh, ya, boleh diambil. Asalkan nanti pada waktu laporan itu tetap disertakan. Ya. Link redox misalkan saya memberikan link A gitu. Terus ada teman Anda punya link B, C, D, silakan diambil. Ya, jadi tidak wajib ya. Link yang saya berikan hanya contoh saja. Boleh Anda ambil, boleh juga tidak. Boleh Anda ambil sebagai tema pengamatan. Kemudian dari link YouTube itu ya, sebenarnya loncat ke sini dulu. Jadi ini tema kita ya. Asam basa, redoks, sintesis, kemudian kompleks, metatesis, dan karakterisasi. 3 tema yang paling awal, ini tema yang nanti kita kerjakan di rumah masing-masing dengan bahan yang sederhana yang ada di sekitar Anda. Sedangkan 3 tema berikutnya, kompleks, metatesis, dan karakterisasi, itu hanya dilakukan pengamatan dari link YouTube yang saya share atau yang Anda temukan. Nah, dari 3 tema yang paling atas ini, asam basa, redoks, dan sintesis ini, ya, Anda wajib membuat 1 video saja dari 3 ini. Ya, temanya maksimal 15 menit. Jadi Anda melakukan praktikum mandiri di rumah. Untuk yang khusus tugas video ini nanti kelas saya bagi 3 kelompok ya. Jadi absen 1 sampai 11 nanti tema sintesis,
absen 12 sampai 23 tema redox, absen 23 sampai akhir nanti tema asam basa. Jadi yang absen 1 sampai 11 dia nggak punya kewajiban membuat video tentang redox dan asam basa. Tidak wajib melakukan ini. Jadi Anda cukup mengamati saja link video yang saya berikan. Paham ya? Begitu juga mahasiswa absen 23 hingga akhir. Hanya wajib membuat judul video asam basa. Jadi membuat video tentang asam basa mulai dari awal persiapan, kemudian reaksi asam basa apa yang Anda lakukan, kemudian nanti sampai pengamatan, kemudian sampai bagian akhir. Ya, maksimal 15 menit. Nanti pengamatan dan perekaman dilakukan mandiri kecuali misalkan ada nih absen 1 sampai 11 ini kebetulan satu pos. Ya sudah, satu saja. Ya, 1 sampai 11 ini kebetulan satu pos. Berarti Anda pengamatannya bareng-bareng saja. Ya, nanti variasinya yang dibuat lebih banyak. Pengamatannya bareng, video yang ditampilkan satu. Kenapa? Ternyata satu pos. Ya, pengamatan dan perekaman dilakukan bareng-bareng. Ya, tapi yang tidak satu kos, tidak ada di satu tempat yang sama, ya sendiri-sendiri. Nanti laporan, ya setiap pekan Anda menuliskan laporan, baik dari pengamatan maupun dari link video, ya seperti biasa ada judul, tujuan, latar belakang, metode, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nanti saya jelaskan lebih lanjut teknisnya. Nah untuk yang video ini, ya ini Anda upload di YouTube, ya setiap kali percobaan selesai dilakukan. Kan Anda hanya diwajibkan melakukan satu, toh. Anda boleh melakukan tiga-tiganya, boleh. Pulva senang sekali. Tapi yang wajib Anda lakukan dan di-upload itu hanya satu kali, satu mahasiswa, satu video. Ya. Link YouTube-nya dilampirkan ke laporan PDF nanti, atau ya dikirim ke Classroom untuk dikoreksi, ya, untuk dinilai. Format isi videonya selama 15 menit itu pembukaan, ya Anda berikan, entah Anda sendiri yang memperkenalkan, ya nama praktikannya siapa, atau ditulis di layar boleh, dosennya siapa, judulnya apa. Kemudian alat, penjelasan awal Anda mau apa, ya. Kemudian alat dan bahan Anda rekam, yang dibutuhkan apa, terus pengamatan apa, kemudian hasilnya Anda bahas singkat, ya. Kemudian untuk setiap pekan kita akan tetap bertemu di Meet, ya untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari tiap judul. Ya, untuk tema metatesis, UV dan kompleks tidak perlu membuat percobaan di rumah, hanya pengamatan dan membuat laporan. Ya, jelas ya. Jadi untuk pembuatan video satu mahasiswa hanya wajib satu. Ya. Ini sudah saya bagi, absen 1 sampai 11 hanya membuat satu saja tema sintesis. Ya. Jadi di sini nanti ada 11 video tema sintesis. Ini nanti absen 12-23 juga ada sekitar berapa ini 11 video tema redox. Di absen 23 sampai akhir juga ada berapa? Sekitar 10-an ya, sekitar 10-an video bertema asam basa. Kalau kebetulan absen 1 sampai 11 ini satu kos, ya, berarti Anda cukup mengupload satu video, ya, tapi dengan variasi yang lebih banyak. Ya, enggak 15 menit lagi, karena kan Anda 11 orang. Ya, 11 orang ya minimal 1 jam gitu. Karena banyak variasi-variasi yang dilakukan. Oke, sudah jelas. Kita lanjutkan lagi, ini tema kita, ya. Tema kita yang di lab juga seperti ini sebenarnya, tapi dengan kombinasi yang lebih banyak ke kompleks, ya. Pulva memakai pendekatan ini agar lebih dekat dengan materi yang kita pelajari. Kemudian ini teknis waktunya, ya. Teknis waktunya, jadi kita punya 16 kali pertemuan.
hari ini pengarahan dan diskusinya. Nah, nanti di link YouTube, contohnya ini, saya punya link YouTube tentang asam basa. Ya, punya link YouTube tentang asam basa. Kemudian Anda melakukan pengamatan di sini. Pengamatan, terus Anda buat laporan. Nah, sebelumnya saya bagi dulu nanti, tiap kelas saya bagi menjadi 12 kelompok. Ini bukan kelas video lagi ya, kalau kelas video kan sudah kelas tema. Kalau ini kelas untuk mengerjakan laporan. Nah, satu kelas saya bagi 12 kelompok, jadi nanti mungkin sekitar 3 orang ya. Kelompok 1 3 orang, kelompok 2 3 orang, sampai kelompok 12 ya. Kelas 1 sampai kelompok 1 hingga 6 ya, kelompok 1 hingga 6 mulai pekan kedua sampai pekan ke-7 ya. Anda hanya presentasi, jadi yang dipresentasikan itu hanya latar belakang, metode, bahan, alat, dan rencana pengamatan saja. Ya, cuma 2. Latar belakang, metode, bahan, alat, dan rencana pengamatan saja. Kenapa ada ini? Ya, karena kan tadi kita mulai membuat video pengamatan. Ya, mulai membuat video pengamatan. Kalau laporan 1 berarti kan sudah mulai asam basa. Semua membuat percobaan asam basa atau sudah mulai mengamati di asam basa. Kalau yang membuat, ya kalau misalkan Anda masuk golongan absen 11 dan 23, ya 23 sampai akhir, berarti Anda sudah mulai menyiapkan bahannya, menyiapkan alatnya, tapi kan belum ada hasil. Karena itu di depan ini, pertemuan 2 hingga 7 ini semacam proposal. Ya, semacam proposal penelitian. Ya. Proposal penelitian ini tetap dilaporkan. Ya, tetap dilaporkan. Bagaimana dengan tema kompleks, metatesis, dan karakterisasi? Kan hanya menyaksikan saja, Bu. Iya, sama. Ya, jadi Anda nanti membuat laporan praktikum yang ingin Anda lakukan. Jadi kompleks misalkan yang saya tayangkan hanya memakai 1 kali variasi berat. Anda pengen nih nanti melakukan variasi apa gitu ya. Jadi Anda tulis di sini sebagai proposal yang lengkap. Yang kedua, yang link yang saya tayangkan tidak ada proposalnya. Maksudnya tidak ada judul ada, latar belakang dia nggak ada, metode nggak ada, bahan alat ditunjukkan tapi kadang nggak disebutkan secara rinci. Kemudian prosedur penelitiannya apa juga tidak dituliskan. Di sini Anda menarasikan atau menuliskan tayangan yang sudah saya share atau yang Anda temukan selain yang saya share boleh. Itu. Jadi ini isinya pengamatan dan laporannya. Nah, ini apa Bu maksudnya? Ini yang presentasi. Jadi yang presentasi satu kelompok saja. Isinya 3 sampai 4 orang. Ya. Waktu presentasinya maksimal 15 menit. Ya. Waktunya maksimal 15 menit. Jadi apa yang mau Anda laporkan, misalkan kelompok 1 besok ya. Dia presentasi latar belakang tentang link itu, ya latar belakang yang mau dilakukan, metodenya apa, bahannya apa, alatnya apa, rencana pengamatan atau prosedurnya apa, sudah di sini Anda jelaskan. Kemudian Anda kan satu kelompok bertiga atau berempat ya, bertiga ini ketemu dulu di Zoom untuk merecord. Jadi presentasi Anda record atau Anda rekam dulu, disimpan, kemudian nanti Anda unggah ke YouTube saat atau sebelum kita bertemu di Meet. Ya, jadi semua teman Anda nanti lihat dulu ya, link YouTube-nya nanti pas kita bertemu di Google Meet sesuai dengan jadwal praktikum kita. Ya, kalau praktikum kita hari Selasa ya, kalau nggak salah Selasa. Ya, Selasa itu kita bagi Google Meet-nya, dilihat dulu, kemudian responnya nanti terlihat di komen, like, share, dan subscribe. Nanti
kelompok yang presentasi nanti langsung bisa untuk menanggapi. Begitu juga kelompok 2. Kelompok 2 tadi redox ya. Hanya menuliskan latar belakang, metode, bahan, alat, rencana, gitu. Hanya ini saja. Di laporan juga seperti itu. Hanya itu saja yang dilaporkan. Ya, laporannya hanya sampai rencana pengamatan saja. Itu. Begitu juga nanti pengamatan ketiga, keempat, dan kelima juga sama. Ya, pengamatan dan laporan. Kalau misalkan Anda, ya, misal nih, kelompok 1, dalam 1 pekan langsung bisa sampai kesimpulan, silakan Anda kirim ke classroom mulai judul sampai kesimpulan, boleh. Ya. Tapi tampaknya akan sangat sulit ya, karena asam basa butuh waktu. Ya, redox juga butuh waktu, kemudian sintesis juga perlu waktu. Tapi kalau untuk yang tema 4, 5, 6, kompleks, UV, dan metatesis ini hanya mengamati, Anda bisa menuliskan sampai kesimpulan. Jadi ini fleksibel. Anda tidak perlu seperti ini, misalkan pertemuan kedua saya hanya mengerjakan laporan 1. Enggak, ini fleksibel. Jadi Anda boleh pertemuan kedua ini langsung mengerjakan laporan ke-6. Karena laporan nanti tidak ada deadline-nya. Deadline-nya ini, pekan ke-7. Ya, semua laporan pekan ke-7. Jadi Anda mau mengerjakan laporan ke-4, laporan ke-5, laporan ke-6, silahkan. Ya, kemudian yang lainnya nanti menyusul menunggu hasil pengamatan, boleh. Ya. Nanti kita jeda untuk UTS. Kemudian setelah UTS, ini video-video sudah harus mulai diupload ya. Nanti dari kelompok 7 akan tampil satu video. Video yang pertama yaitu video asam basa. Jadi diupayakan kelompok 7 ini isinya adalah absensi ke berapa tadi? 23 sampai akhir. Yang ini. Ini diupayakan nanti silakan pembagian kelompoknya saya serahkan ke Anda atau ke PJ. Jadi kelompok 7 ini karena dia nanti presentasi video asam basa, ya diupayakan kelompok 7 ini adalah kelompok yang mendapatkan tema asam basa video, tugas videonya. Karena nanti dia yang presentasi, satu orang saja yang presentasi, satu video yang dianggap paling baik. Kelompok 2 juga seperti itu, ini tentang redox, ya. Jadi kelompok 8 ini diupayakan mahasiswa yang punya absensi berapa tadi? 12 sampai 20 23. Ya tidak harus semuanya ya, hanya diambil 3 orang saja untuk masuk ke kelompok 8. Begitu juga video 3 ini, video sintesis berarti dia absensi 1 sampai 11. Diambil saja absensi 1 sampai 11 itu yang mau untuk menjadi kelompok 9. Begitu. Ya, jadi ini presentasi sekaligus pemutaran video. Ya, video dan presentasi sama persis seperti ini di Google, di video Zoom ya. Jadi nanti linknya sudah disampaikan. Jadi ini ada 2 link atau mau dijadikan satu juga boleh, presentasi sekaligus video praktikumnya. Kemudian yang ke-12 ini ke laporan ke-10, laporan ke-4 ya berarti masuk kompleks. Ini sudah presentasi full, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan sudah full di sini. Laporan 5 juga begitu, tentang metatesis sudah full hingga kesimpulan. Laporan ke-6 juga seperti itu, sudah full hingga kesimpulan. Ya. Nanti kita tutup dengan diskusi pekan ke-15 dan UAS. Begitu, sudah jelas ya? Ulfa rangkum ya. Sebelum UTS, intinya Anda setiap pekan mengamati satu video, kemudian membuat laporan. Tugas yang kedua, sebelum UTS, Anda sudah mulai membuat video atau membuat praktikum yang direkam, sesuai dengan tema yang sudah dibagi. Bu, sebelum UTS, rekaman video saya belum selesai misalkan. Tidak apa-apa, jadi misalkan asam basa. Anda mau mengamati proses bagaimana perubahan asam dengan basa antara jeruk dengan sabun misalkan. Kan itu butuh waktu ya.
hari pertama masih sama, hari kedua masih sama. Anda mau melakukan pengamatan misalkan 15 hari. Belum selesai, Bu. Ya, nggak apa-apa, karena sebelum UTS ini kita punya waktu 1,5 bulan. Ya. Jadi di sini tidak harus selesai, tapi laporannya tetap Anda unggah sampai rencana pengamatan. Paham ya? Iya, jadi di Google Classroom nanti cukup Anda melaporkan laporan seperti biasa itu mulai judul, latar belakang, sampai rencana Anda untuk membuat asam basa kalau Anda masuk presensi 1 sampai 11. Saya masuk presensi 12, Bu. Boleh nggak saya membuat asam basa? Boleh. Boleh sekali. Ya, kalau membuat seperti itu berarti mulai merekam dan lain sebagainya. Yang absen 12 yang tidak berkenan untuk membuat itu cukup mengamati link yang Bu Ulfa berikan dan mulai membuat laporannya. Jadi laporannya nanti sangat sederhana. Cuma nanti Anda harus nyari latar belakangnya ya. Nyari dasar teorinya, nyari metodenya untuk ditulis ulang. Ya, paham? Jadi sebelum UTS Anda hanya membuat semacam proposal dan mulai melakukan praktikum mandiri di tema-tema yang Anda ada di dalamnya. Ya, satu video atau satu tema praktikum yang wajib Anda lakukan. Kalau Anda mau melakukan tiga-tiganya, boleh, atau mau 6-6-nya, silahkan. Jika ada bahan dan alat sekitar Anda. Kemudian setelah UTS, setelah UTS atau sebelum UAS, ini 3 minggu pertama kita presentasi video. Berarti ini sudah hasil dan pembahasan sudah selesai, ya, dan melanjutkan nanti 3 laporan berikutnya. Itu ya. Kemudian ini tema-tema yang Bu Ulfa berikan. Tema asam basa untuk presensi 24 hingga terakhir ya, 23 hingga terakhir. Ini salah satu link YouTube yang bisa Anda coba buka ya. Nah, dari link YouTube ini saran dari Bu Ulfa. Jadi Anda memvariasikan konsentrasi sampel dan variasi tumbuhan di dalamnya. Jadi ini link ini nanti silakan dibuka sendiri. Isinya yaitu proses menggunakan berbagai tumbuhan, 2 tumbuhan kalau nggak salah, kunyit dan manggis, untuk mendeteksi suatu larutan itu asam, basa, atau netral. Ya, kalau itu kan sudah biasa kita ya, kayak kita pakai lakmus. Tapi yang belum pernah dilakukan itu variasi konsentrasi sampel. Kira-kira nih, kalau kunyitnya itu 1 tetes, kemudian sampelnya itu kita buat pekat sekali, airnya sedikit, seperti apa? Ya. Kemudian selain kunyit dan lainnya, indikator apa yang bisa Anda pakai misalkan di sini. Silakan memilih. Ya. Sehingga nanti video rekaman Anda tidak persis dengan ini, tapi sudah bervariasi. Itu yang pertama. Catatan yang kedua, usahakan terukur. Semuanya terukur. Misalkan seperti ini, variasi konsentrasi sampel. Yang Anda teteskan, indikatornya itu berapa tetes, itu harus terukur. Saya neteskannya pakai sedotan, Bu. 5 tetes ekstrak kunyit. Oke, berarti kalau 5 tetes, semuanya nanti pakai 5 tetes ya. Sedangkan konsentrasi sampelnya berapa? Saya pakai sendok, Bu. Ada yang 1 sendok, kemudian saya tetesi kunyit. Ada yang 2 sendok, kemudian saya tetesi kunyit. Ada yang 3 sendok, saya tetesi kunyit. Jadi Anda harus pakai sendok yang sama, yang volumenya sama. Itu kalau pakai sendok. Kalau nggak mau pakai sendok, misalkan pakai gelas aqua, saya pakai gelas aqua, Bu. Sudah saya tandai. Setengah gelas aqua, seperempat gelas aqua, gitu. Gelas aqua itu kan 200 ml ya. Jadi Anda bisa hitung-hitung, kira-kira punya saya itu 100 ml. Jadi terukur. Nggak sekedar nyampur-nyampur berubah, gitu ya. Karena kita membahas variasi konsentrasi. Jelas ya di sini? Nah, untuk yang bukan presensi 23 hingga akhir, presensi 1 misalkan, dia mahasiswa tidak wajib membuat praktikum itu. Ya. Tapi untuk mencoba silakan. Saya sarankan Anda mencoba yang sederhana. Ya, mencoba yang sederhana untuk apa? Untuk laporan praktikum Anda sendiri.
Itu mencoba. Karena ini bahan-bahannya sangat mudah didapatkan dan Anda akan mendapatkan pengalaman praktikum. Kalau malas Bu, kalau malas ya sudah pakai link YouTube ini aja untuk laporannya. Oke, yang jelas nanti kualitas laporannya akan sangat berbeda antara yang hanya mengamati dengan yang mencoba langsung. Ini yang asam basa, kemudian yang ini yang redox sama ya. Ini link yang saya sarankan. Yang ada di dalamnya itu pengamatan oksidasi. Jadi kalau tidak salah buah apel dilihat masa oksidasinya, ya ada yang direndam dengan cuka, ada yang direndam dengan air jeruk, ada yang nggak diapa-apakan atau direndam air biasa kalau nggak salah. Kemudian diamati 1 jam, kemudian 2 jam, kemudian 1 hari, 2 hari, 5 hari, gitu. Diamati. Yang asam basa tadi, ya asam basa seperti itu. Kalau yang ini, kalau nggak salah sampai 15 hari pengamatannya. Dan terlihat perubahan buah apel itu mulai dari hari pertama, perbedaannya dengan cuka air jeruk seperti apa gitu. Nah, yang saya sarankan yang pertama kita variasi buahnya. Ya, variasi buahnya. Ini misalkan pakai yang lain, jeruk, belimbing, kedondong, apel, timun itu. Kira-kira mana toh yang paling tahan terhadap oksidasi ya di tempat terbuka misalkan, atau yang paling tahan oksidasi kalau dikasih cuka atau jeruk. Itu buah apa yang paling lama oksidasinya, itu kan informasi yang belum ada dan Anda sudah melakukan penelitian yang sederhana di sini. Tuh. Kemudian yang belum ada ini kuantifikasi atau terukurnya volume. Kalau yang di video sepertinya hanya nyampur saja, ya ditambahi air jeruk, ditambahi air cuka. Nanti coba ya, ini saran Bu Ulfa, diukur, terukur. Ya, terukur. Artinya ada buah apel yang hanya ditetesi 10 tetes. Ada yang direndam dengan air cuka sampai 1/4 gelas. Ada yang direndam setengah gelas. Ini kan terukur, setengah gelas kan 100 ml ya, kalau pakai aqua itu 1/4 gelas aqua itu sekitar 25 ml. Jadi terukur. Atau sampai direndam seluruhnya 100 ml. Gitu. Terus baru dihitung mulai oksidasinya. Ini mulai oksidasinya bisa harian, bisa per jam gitu. Jadi waktu berubahnya langsung Anda rekam gitu. Ya, sampai nanti Anda membatasi lama oksidasinya, misalnya saya mau melakukan pengamatan 15 hari, itu Anda tulis di proposal tadi. Ya, seperti itu. Sehingga nanti Anda tahu pengaruh konsentrasi cuka atau air jeruk atau air biasa dalam oksidasi atau dalam mengurangi tingkat oksidasi buah-buah tertentu. Tuh, paham ya? Oke, itu yang redox. Yang sintesis juga hampir sama. Ini video pembuatan kristal gula. Ya, kalau di dalam hanya ya biasanya gula dicampur, dipanaskan sampai menguap, sudah terjadi kristal. Itu yang saya sarankan. Anda kristalisasinya ada konsentrasinya. Jadi Anda pengen memasukkan dalam 100 ml air, misalkan gulanya 1 sendok. Ada juga yang gulanya 10 sendok, ada juga yang gulanya 15 sendok. Itu. Kemudian Anda amati nanti proses pembentukan kristalnya mulai hari pertama. Jamnya kalau bisa sama, misalkan setiap jam 8 Anda rekam 1 menit atau setengah menit gitu. Hari kedua Anda rekam lagi, hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-15. Kira-kira ada terjadi perbedaan nggak pembentukan kristalnya? Itu. Variasinya ini, karena kita nggak punya alat pengukur yang pasti, Anda pakai pengukur yang kira-kira logis ya, logis. Misalkan gelas aqua yang kecil itu kan 100 ml, gelas aqua yang besar 200 ml. Anda pakai variasi konsentrasinya ini. 1 sendok gula dimasukkan ke dalam 100 ml air, atau 5 sendok gula dalam 100 ml air, atau 10 sendok atau 20 sendok gula dalam 100 ml air. Ini kan sudah konsentrasinya beda.
Kemudian yang lainnya kalau mau memvariasikan tambahan, campurkan ekstrak, ekstrak kunyit, ekstrak tomat, ya ekstrak-ekstrak yang ada di sekitar Anda, coba dicampurkan setetes atau 2 tetes. Pengaruh nggak terhadap laju kristalisasi? Sehingga nanti tujuan pengamatan kita, konsentrasi mana yang paling baik menghasilkan kristal, Anda bisa menjawab. Karena pulva tidak bisa menjawab ini sebelum Anda praktikum. Atau tanaman mana yang kira-kira membantu proses kristalisasi. Jangan-jangan nggak membantu, malah merusak. Nah, itu. Seperti itu ya. Itu di bagian sintesis. Nah, 3 tema ini yang Anda wajib membuat video di rings absensi masing-masing. 3-tiganya boleh Anda lakukan kalau Anda punya waktu luang. Agar Anda punya latihan untuk meneliti, latihan untuk menjawab keingintahuan. Anda ingin tahu toh? Yang kalau sudah ada seperti ini, kira-kira nanti buah apa ya Bu yang dia itu tahan redoks itu? Kenapa kok ada kok ditahan redoks? Nanti Anda pelajari lagi di teori selanjutnya. Itu. Atau ini misalkan ini gula, kemudian Anda coba garam. Kalau garam kira-kira apa? Sama Bu pembentukan kristalnya dengan gula. Coba saja. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu Anda sendiri yang akan menjawab. 3 tema ini ya. Kemudian yang hanya mengamati YouTube dan laporan ini kompleks ya, di dalamnya kalau tidak salah ada pembentukan kompleks dari kalium permanganat seperti yang ada di lab ya. Kalau untuk percobaan di rumah sepertinya agak sulit, dan kalau Anda di lab sepertinya Anda tidak punya akses. Jadi ini hanya mengamati saja. Linknya ini Anda boleh ganti dengan yang lain yang judulnya sama-sama kompleks, asalkan linknya nanti dicantumkan di laporan. Ya, Anda amati, ya, di awal-awal Anda buat judul, kemudian latar belakang, tujuan apa ini penelitian, kemudian metodenya apa, bahannya apa di situ. Baru terakhir nanti hasilnya. Kemudian yang metatesis juga sama, mengamati saja kita, tidak ada bahan dan alat yang mungkin ada di sekitar Anda, atau mungkin kalau Anda punya natrium hidroksida atau HCl di rumah, ya silakan Anda nyoba metatesis yang sederhana. Kemudian karakterisasi, apalagi ini ya tidak mungkin ada alat instrumen di rumah Anda, ya. Karena itu saya tampilkan video YouTube tentang karakterisasi menggunakan UV-Vis. Ya, kalau tidak salah penentuan methylene blue, konsentrasi methylene blue. Anda tulis yang teramati di sana seperti apa, ya semampu Anda. Seperti itu. Ini akhir dari video pengarahan hari ini. Mungkin banyak ya diskusi nanti yang akan bisa kita lakukan. Oh ya, untuk kimia unsur saat pengarahan ini kelas A dan kelas B jadi 1. Nanti setelah pengarahan kelas saya nanti berkoordinasi sendiri ya. Kemudian kelasnya Bu Nani berkoordinasi sendiri ya. Link ini bisa nanti dipakai untuk kelas A dan kelas B ya, untuk penilaian dan lain sebagainya. Nanti akan ada asisten, jadi nanti ada Google Classroom dari asisten, Anda mengumpulkan apa-apa di sana ya. Saya hanya mengamati dari jauh, dan untuk setiap ini pengamatan dan laporan kan ada presentasi dari satu kelompok ya. Nanti ini akan langsung dipimpin oleh asisten ya. Bu Irva nanti akan mengikuti waktu diskusi akhir dan UAS. Tapi link-link YouTube dan link-link Classroom nanti mungkin akan dibagi oleh asisten Anda kepada saya, sehingga saya tetap bisa mengikuti proses Anda mengumpulkan laporan sebelum UTS dan setelah UAS, ya setelah UTS. Seperti itu mungkin penjelasan dari Bu Irva. Mungkin banyak sekali nanti pertanyaan-pertanyaan, silahkan diajukan di link YouTube di bawah ya. Ini Bu Irva lihat dulu sebelum hari Minggu seperti apa. Jadi nanti pada waktu bertemu dengan Meet
kita langsung ke masalah-masalah yang ingin Anda tanyakan seputar teknis praktikum kimia unsur ini. Silakan tulis di komen YouTube pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ajukan atau bisa lewat PJ praktikum kimia unsur di kelas Anda. Ya, sekian. Semoga semuanya lancar. Ulfa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.